Sama absen sama pasabun itu ya, karena sama suratan sekali. Shalom. 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 Silakan Yohana. Shalom. Ampun, shalom terus dari tadi. Sudah, Yohana, lanjut saja, Yohana. Iya, Pak. Ya, jangan salam-salam terus. Ini kan orang sudah mute ini. Dari tadi. Baik, shalom. Kali lagi kita akan mulai dengan ibadah kita. Kita berdoa. Kami di surga Bapa yang memurah dan mengasihi, kembali lagi kami menaikkan segala ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa karena mengerti kami dari tadi hingga pada saat ini. Dan saat ini kami di kegiatan ini mendengarkan firman-Mu, namun hadir bersama kami di tempat ini. Baik, saat ini Tuhan yang dimulai saya menyiapkan firman dalam kitab Injil Markus 10. Yo, sekitar koram yo. Ya. Enggak kedengaran suaranya. Siapa sih? Oh, coba di itu, Kak. Terus pasal 10 ayat 6 sampai ayatnya. Enggak ada. Menyembuhkan lalu tiba lagi muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Demikian, anak Daud, kasihilah. Dan Yesus menyembelih dan berkata, "Ambillah dia." Mereka mengambil orang buta itu kepadanya. Mengambil orang, lalu ia menerima, ia ingin mendapatkan Yesus. Tanya ya, kenapa Yesus kepadanya, "Apakah kau hendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang tua itu, "Raja di bumi, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihat ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Baik, akan khotbah pada saat ini, di mana saat ini saya mengambil tema yaitu doa yang mengubahkan. Yang menjadi pendahuluan saya itu berarti berbicara tentang yang pribadi kita dengan Allah. Tentang kehidupan bukanlah tentang teori, tetapi berbicara doa berarti berbicara tentang relasi atau hubungan atau keintiman antara kita dengan Tuhan. Yang kekasih, saat ini ada beberapa saya yang pertama.
Yang poin yang pertama yaitu doa yang memelihara, doa yang memiliki pengharapan. Jawaban doa kita tidak terlalu ya atau tidak. Untuk itu ketika kita menanti jawaban doa, kita harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saat menanti jawaban doa, seringkali kehilangan pengharapan mulai dari putus asa. Maka itu kita harus tetap berdoa dan tetap andalkan Tuhan. Orang yang berpengharapan kepada Kristus, maka dia tidak akan mudah menyerah. Kita sebagai manusia perlu untuk meneladani sikap yang benar terhadap Allah. Di sini kita akan melihat di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 4. Contohnya tentang Abraham, dan ia saat berumur 100 tahun, apa yang Tuhan yang dijanjikan tersebut. Di situ Abraham tetap berpegang apa yang Tuhan dijanjikan, dan ia tetap berpengharapan sekalipun tidak ada standar untuk berharap. Maka itu marilah kita melihat sikap dari Abraham sehingga kita mempunyai komitmen dengan Allah, maka ia akan mengasihi kita. Poin yang kedua yaitu motivasi yang benar. Salah satu hal yang berkaitan dengan kehidupan kita adalah masalah motivasi. Alkitab mengajar kepada kita bahwa salah satu penyebab kita tidak menerima jawaban doa adalah karena motivasi kita berdoa salah. Dalam doa kita seringkali dipenuhi motivasi salah. Nafsu atau keinginan oleh sebab itu, seperti yang tadi saya bilang, Tuhan bukanlah menjawab keinginan kita, tetapi Dia menjawab keinginan kita. Menjadi poin yang ketiga yaitu doa yang disadari kerendahan hati. Kita melihat di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28, kita dapat melihat perumpamaan Kana yang datang dengan kerendahan hati. Dalam kehidupan doa kita, maka mari kita berseru kepada Tuhan dalam doa kita dengan kerendahan hati. Tuhan senang orang yang datang kepadanya. Dengan kerendahan hati, marilah kita rendahkan hati kita kepada Tuhan sehingga Ia mempertimbangkan kehidupan kita, karena segala sesuatu itu mulai dari doa yang mampu untuk mengubahkan segala persoalannya. Yang menjadi kesimpulan baik kita yaitu bagaimana kehidupan kita mampu membawa sebuah perubahan. Maka itu marilah kita belajar dari kehidupan Bartimeus. Untuk itu kita perlu memiliki pengharapan yang kokoh atau yang kuat kepada Allah. Jika kita bertekun di dalam kasih Tuhan, maka Ia akan mempertimbangkan kehidupan kita sehingga pada saat Ia menghadapi berbagai macam persoalan, kita jangan menyerah atas apapun yang terjadi, tetapi berdoalah kepadanya, maka Ia akan berikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Untuk itu marilah kita berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Baik, ini mungkin menjadi kesimpulan saya, dan baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, yang dimana Tuhan kami sudah merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami, supaya apa yang kami dengar Tuhan jangan berlalu begitu saja, tetapi kami bisa mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau tuntut dan berkati kami agar kami tetap berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan tepuk tangan. Tahu pakai yang mana? Sudah Tepuk tangan semua. Ya, terima kasih untuk saudari Yohanas. Yang kedua, saudari Jultri. Kepada Ibu Pendeta Jultri, disilahkan. Jadi, MPH.
Coba. Ya, shalom. Shalom. Salam. Shalom, shalom. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita bersatu dalam kembali kami ucap syukur di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena di mana berkat pertolongan-Mu Tuhan yang senyata dalam kehidupan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Engkau uraikan satu persatu ya Bapa, sehingga firman-Mu yang telah kami baca serta renungkan Tuhan dapat tersimpan dalam akal dan pemikiran kami ya Bapa. Lalu dalam kerajaan surga dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Pemberitaan firman-Mu pada saat ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan yang saya siapkan pada saat ini, saya siapkan dalam Roma pasal 2 ayat 1 sampai 5. Roma pasal 2 ayat 1 sampai 5. Di atas satu perikop hukum Allah atas semua orang. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi seorang yang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam penghakiman orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan, tetapi oleh Kenapa itu? yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca serta merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu dengan tema yaitu hidup benar. Hidup bersama dengan benar. Surat Roma ini surat yang terpanjang di antara surat-surat Paulus dan dilengkap oleh orang banyak sebagai surat terhebatnya. Surat ini menuntun banyak ajaran pembenaran melalui iman kepada Yesus Kristus melalui pelaksanaan hukum Musa. Dalam penulisan ini, Paulus menggunakan bantuan seorang juru tulis yaitu Tertulius kepada orang Roma menjelang akhir surat tersebut. Dan kitab Roma ini ditulis pada tahun 55 sampai 56 sebelum Masehi. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup setiap orang percaya memiliki pemahaman yang mendasar dengan keyakinan hidup di dalam kasih karunia Allah. Sehingga menjadi tanda dimulainya era baru dalam semangat sebagai manusia hidup baru yang terus menjadi tanda dimulainya. Maka di dalam hidup kasih karunia menempatkan seorang pada posisi yang selalu sadar dan mengawasi dirinya sendiri. Ini penting agar
hidup yang dibingkai dengan kasih karunia Allah adalah jauh dari kemunafikan. Artinya bahwa ketika seseorang yang hidup dalam kebenaran, ia memahami dirinya sendiri sudah mengalami pembenaran di dalam Yesus Kristus. Pembenaran yang dialami memberi ruang untuk mengekspresikan kebenaran sebagai sebuah gaya hidup dan bukan sebuah kewajiban. Seluruh hidupnya dipahami dalam kesadaran yang kuat bahwa kasih karunia yang dialaminya tidak memberi mandat untuk menghukum bagi sesamanya. Sebagai pribadi yang mengalami kasih karunia Allah dari hukuman penguasaan Injil, maka pribadi yang mengalami kasih karunia Allah adalah pribadi yang menolak setiap berbagai bentuk, baik dalam gender, intelektual, dan lain sebagainya. Pendekatan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada dasarnya bertolak dari hal-hal yang mendasar. Untuk itu ada beberapa poin yang harus kita renungkan pada saat ini, yaitu poin yang pertama yaitu kejahatan terselubung di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dikemukakan Paulus dalam bagian ini hendak memperlihatkan bahwa ketika seseorang menunjukkan atau menghakimi orang lain dan saat yang sama terlibat dalam kejahatan yang ditindakkan, maka ia sedang bertindak dalam kemunafikan dan kebenaran tidak ada pada orang tersebut. Hal ini mempertegaskan kehadiran manusia yang tidak menghargai kasih karunia Allah. Sebab jika ia memahami kasih karunia Allah, maka ia menjauhkan dari sikap menghakimi sesamanya, sebab ia juga tahu ia terbatas. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikap menghakimi adalah hal yang sangat berbeda tajam dengan sikap menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran Allah merupakan tindakan yang benar sekaligus hidup di dalamnya. Ini berarti sikap menghakimi selalu bertolak belakang dengan arogansi diri dan yang berujung pada ketidakbenaran. Teguran Paulus kepada orang Yahudi waktu itu hendak memperlihatkan bahwa jika mereka berada dalam kejahatan moral, maka Allah menghukum mereka dalam kebenaran. Dan poin yang kedua yaitu Allah yang kaya dengan kemurahan. Allah yang kaya dengan kemurahan di ayat yang keempat. Ya saudara-saudari, dengan penjelasan Paulus ini di ayat arogansi sesungguhnya merupakan penghinaan terhadap kasih karunia Allah. Allah yang melimpah dengan kasih karunia, Allah yang dapat menjadi pemicu hadirat sangat yang sama di lingkungan umat Tuhan. Berkat Allah melimpah dialami oleh setiap percaya yang terus-menerus mengalami koreksi oleh kasih karunia. Artinya, melalui kasih karunia yang melimpah darinya, maka tidak ada ruang untuk memegang dirinya. Jika tidak merendahkan hati di hadapannya adalah titik awal terjadinya penghakiman Allah dan ia benar dalam penghakimannya. Kita bisa belajar dari kasih ini, dari bahwa Allah adalah yang selalu hadir dengan kasih yang melimpah. Berkat kasih yang melimpah, namun kita juga bisa menjaga diri kita untuk
berada dalam kebenaran kasih karunia Allah. Yang menjadi aplikasi bagi kita semua yaitu hendaklah kita saling mengucap syukur sebab Ia menciptakan manusia untuk menjadi mitra yang dipercayainya, melakukan karyanya yang besar. Kasih Allah melimpah-limpah dalam hidup kita atau setiap orang percaya dan untuk itu maka kesombongan, arogansi dan lain sebagainya haruslah kita hindari dalam kehidupan kita. Jangan kita menghakimi, harus terus maju bersama Yesus sebab dalam persekutuan dengan jerih lelah kita menyampaikan firman Tuhan yang berlimpah-limpah tidak akan sia-sia. Ya demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Kembali kami ucap syukur di hadapan hadirat-Mu pada siang hari ini ya Bapa, karena Engkau telah memberikan waktu bagi kami untuk membaca, merenungkan serta merenungkan firman-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan, setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan dapat tersimpan dalam pikiran kami, terlebih kami praktikkan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami Tuhan, sambut dan sertakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua tepuk tangan. Ore. HP yang goyang-goyang itu dihentikan tuh. Ini Bapak jog perawat. Karena dipegang mungkin. Itu Banyak Pak lagi goyang-goyang. Sakit mata aja. Kelihatan dia Pak itu ya. Nah, udah yang lain juga tenangkan HP ya. Kameranya EV itu Pak. Ya, kameranya Ivi kan karena jalan itu di mobil. Nah iya itu Pak. Freddy juga jalan terus dari tadi. Freddy juga. Nah, tenang, jalan-jalan itu. Siapa lagi? Setelah ini siapa? Setelah ini Adol, Bapak Adol. Mantap ini. Adol, siapkan khotbahnya dengan baik. Silakan. Ibu Pendeta Adol BMTH. Teman-teman, saya minta tolong. Kalau ada ya teman-teman yang gabung-gabung, yang hadir, isi aja di grup Polimetika ya. Oke. Ya, daftar hadir. Saya nggak ada di grup. Tolongin ya. Tolongin ya. Iya. Thank you. Oke, lanjut. Oke, kepada Adol, silakan. Shalom. Kok gak ada ending ya? Ini kan sudah di mute ini, makanya tidak bisa jawab. Ya, Shalom. 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 Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat bersyukur untuk kesempatan yang masih Kau izinkan bagi kami Tuhan. Kesempatan ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon sertai kami supaya firman-Mu yang kami dengar hanya sebatas mendengar, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Haleluya, amin. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini, saya ambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakan untuk kita semua dengan perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengadilan. Ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan
sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Baik, tema yang akan saya bagi kita yaitu hidup sebagai teladan. Sebelumnya kita tahu dulu bahwa surat ini ditulis oleh Paulus di Makedonia pada tahun 64 sampai 65 Masehi. Surat ini bisa dibilang sebagai mandat atau tanggung jawab yang diberikan Paulus kepada Timotius dalam melayani jemaat di Efesus. Surat ini berisi nasihat bagaimana melatih diri menjadi pelayan Allah yang baik. Timotius adalah seorang yang masih muda. Ia adalah anak rohaninya Paulus. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa Paulus meminta Timotius untuk menjadi teladan. Karena Paulus sangat mengasihi Timotius sebagai anak, dan ia tidak mau Timotius direndahkan walaupun usianya masih muda. Kembali kepada tema, yaitu hidup sebagai teladan. Kita tahu dulu bahwa teladan berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu tupos atau tipos, yang berarti model atau gambar. Jadi teladan dapat diartikan sebagai sifat atau sikap yang dapat ditiru atau dicontohi. Mengapa kita dituntut untuk menjadi teladan? Karena dengan menjadi teladan, kita tidak mudah direndahkan. Walaupun usia kita yang masih muda, namun jika kita memiliki sikap yang lemah lembut, kata-kata yang dewasa, mempunyai prinsip hidup yang baik, otomatis kita pasti dihargai. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan bagi kita tentang bagaimana menjadi teladan. Yang pertama, di ayat menjadi teladan dalam segala hal dapat kita lihat di 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Di situ Paulus meminta Timotius untuk menjadi teladan dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, dalam kesucian hidupnya. Di ayat 12 ini menegaskan bahwa seseorang yang berkenan kepada Tuhan bukan karena usianya, bukan karena jabatan atau gelarnya dan sebagainya, namun sesungguhnya dapat dilihat dari sikap hidup. Sikap hidup ini. Karena seorang pemimpin tidak dilihat dari gelarnya, tetapi bagaimana ia menjaga sikapnya dalam keluarganya, pelayanannya, dan orang-orang sekitarnya. Timotius yang masih muda, ia sudah dipercayakan Paulus untuk melanjutkan pelayanan, bukan berarti secara otomatis Timotius sudah sempurna, tetapi Paulus percaya bahwa Timotius dapat diarahkan dan Timotius bisa bertahan dan menjadi teladan bagi orang saat itu. Demikian juga kita juga harus menjadi teladan dalam melalui tingkah laku kita, melalui kata kita, melalui kasih. Kita harus terus saling mengasihi sesama. Poin yang kedua yaitu ketekunan. Teladan yang baik tidak terlihat dari luarnya saja, tetapi dari dalam pribadi kita sendiri. Jika Timotius melakukan segala sesuatu hanya karena pura-pura, bisa dibilang itu tidak akan bertahan lama. Kita sudah tahu bahwa sesuatu yang pura-pura tidak akan bertahan. Di ayat ini, Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk tetap bertekun, baca kitab suci, dan dalam membangun dan ajar. Karena ketekunan menjadikan seseorang tahu dan bijak dalam mempergunakan karunia yang ada dalam dirinya. Demikian juga kita harus tekun membaca firman Tuhan dan teliti, bijak dalam mempergunakan karunia yang ada pada pribadi kita masing-masing. Poin yang ketiga yaitu senantiasa berjaga-jaga. Kita lihat di ayat yang ke-14, yang ke-15 dan 16. Di situ diawali dengan kata perhatikanlah. Kata memperhatikan dalam ayat ini tidak hanya sebatas perhatian, tetapi juga menjaga, merawat, dan memelihara. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memeriksa apa yang sudah kita ajarkan.
dan lakukannya. Jangan sampai yang kita ajarkan itu justru hal yang tidak kita lakukan. Otomatis kita tidak akan menjadi teladan. Kenapa kita diminta menjadi teladan? Kita tetap melakukan sesuai dengan Tuhan. Dengan mengawasi dan memeriksa diri kita sendiri, khotbah yang hidup adalah dimulai dari pribadi kita sendiri. Jadi, mari kita tetap waspada dan selalu siap sedia setiap saat. Kesimpulannya bagi kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Timotius dituntut untuk menjadi teladan di usianya yang muda, demikian juga kita harus terus berusaha untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dengan tekun melalui sikap kita dengan keluarga atau dalam pelayanan dan sebagainya. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Ajar kami semua untuk menjadi teladan dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih. Luar biasa ini KKR ini Ibu Pendeta Dr. Adol. Sekarang Minowa, Bapak. Nah, silakan. Ini yang